baik, terima kasih Mas Rifat. Seperti biasa, setiap balap kan ada aturannya. Di Q&A pun juga ada aturannya. Kita mau buka box dulu, ada topik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama, pilih box nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2, kita buka box nomor 2. Racing Boy. Ya, walaupun kita udah tahu seorang Rifat ini kan ya Racing Boy ya. Tapi kita pengen lebih tahu lagi, sejak kapan mendapati dirinya ini sadar, aku ini bakal jadi pembalap nih. Bakal jadi pembalap keren pula. Itu kapan menyadari punya bakat itu? Kapan ya? Dulu cita-cita saya itu sebagai jet fighter pilot tempur, tapi nggak boleh. Lebih ngeri, kenapa? Ya, karena nggak jejak tanah kali kata kakek saya. Jadi mendingan saya pilih yang ngebut juga tapi tempat yang benar. Ya sejak umur berapa? Saya mulai tuh umur 14 apa 15 14 gitu. Tahun. Tapi dari 1 sampai 14 tahun itu ngapain? Dididik menjadi orang tua apa? saya tuh berempat. Papa paling tua, 3 adiknya dan papa tuh pembalap. Mama saya berempat. Mama dan semua adiknya pembalap. Kakek nenek saya itu pembalap juga. Jadi kalau saya jadi penyanyi itu pasti salah arah. Jadi saya pasti mau jadi pembalap ketika saya gede. Pembalap ya? Iya. Oke. Tapi Mas Rifat kan katanya jadi pembalap itu kan butuh modal yang mahal, biaya yang besar. Iya. Tidak semua orang kan kayak Rifat Sungkar ya, emang dari lahirnya sudah mungkin silver plate, gold plate malah. Iya. Itu gimana dong caranya? Saya sih menjadi orang yang cukup beruntung menurut saya karena saya punya kesempatan untuk bisa melihat dunianya. Tapi mungkin tanggapan itu harus saya klarifikasi dulu karena saya memulai semuanya pakai modal saya sendiri. Jadi dulu bapak saya ngajarin saya dagang ban, pelek, kaos, bahkan roti di sekolah itu untuk bayar pendaftaran, untuk nyewa mobil ibu saya. Ibu saya punya mobil, ibu saya Pirelli. Jadi kalau saya pinjem barang nggak apa-apa, boleh balikin sesuai dengan aslinya. Jadi setiap kekalahan tuh buat saya sangat amat menyakitkan. Soalnya udah bayar bon nggak menang pula kan. Pernah sesusah apa sih seorang Rifat Sungkar untuk membangun karirnya sebagai seorang pembalap? Saya itu balap pertama sampai hari ini mekanik saya itu masih sama. Jadi saya pernah balapan dalam 1 tahun, ban saya cuma punya serep 2, toolkit 1, mekanik 1, sama jerigen 1. Sementara semua orang punya segalanya. Karena saya saking nggak mampunya, karena uang saya habis hanya untuk bayar pendaftaran sama running cost. Spare part nggak ada. Nah, gara-gara itu saya bilang, kalau semua orang ngandelin mesin dikencengin, berarti semua orang bisa. Gimana kalau saya balik? Kenapa nggak skillnya dinaikin, fasilitas seadanya? Jadi saya berlatih ini nggak bohong. Setiap kali saya pulang sekolah dulu, saya sangat berharap hujan. Kenapa hujan? Soalnya saya berangkat ke track saya rally, saya datang bawa mobil balap saya nih, saya nyetir sendiri, di belakang tuh mobil pickup bawa tali. Karena kalau hujan, kemungkinan besar kan mobil nyangkut sana nyangkut sini. Dan saya latihan waktu nggak ada siapa-siapa. Saya berharap kalau balapan hujan. Karena hujan nggak peduli mobil kencang atau pelan. Tapi siapa yang paling pintar. Jadi USP dari kita tuh harus ditemuin di saat itu. Jadi kalau hujan I don't care mobilnya sekencang apapun pasti saya di depan. Karena saya ada effort lebihnya dibandingin orang lain. Wow. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.